Tuhan berkati Pak Derika, Tuhan berkati Bu Messi, Tuhan berkati Pak Shalom. semuanya. Pada sore hari ini kita berkumpul, kita bersama-sama mau di hadirat Tuhan melalui setiap pujian penyembahan demi firman Tuhan yang akan dibawakan oleh hamba yang kita kasih, Bu Lili Yusuf. Kasih Tuhan, mari kita sembah Dia. Haleluya. Banyak yang kau berbuat di dalam hidup, rancangan indah terjadi di hidupku. Apa yang mengerti segala yang perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia di dalam hidup. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia di dalam hidup. Ku bersyukur Tuhan. Banyak yang kau berbuat di dalam hidup, rancangan indah terjadi di hidupku. Apa yang ngerti segala yang kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia di dalam hidup. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidup. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur, syukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidup. Ku bersyukur, haleluya, bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia
setiamu di dalam ku bersyukur Tuhan, bersyukur ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan, banyak yang kau buat di dalam hidupku ya Yesus. Ku tetap percaya, ku tetap bersyukur atas anugerah-Mu, kasih setiamu, pertolongan-Mu ya Bapa. Tuhan ampuni kami ya Tuhan, haleluya. Sejauh timur dari barat, jauh timur dari barat, Engkau membuangku satu. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam, jauh ke dalam bibir laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahan. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan, tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih pengampunanmu Tuhan, pengampunan yang kau beri pulihkanku. Sejauh timur, sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam, jauh ke dalam bibir laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahan. Betapa
kasih Tuhan. Kami percaya Engkau sudah mengampuni kami. Engkau juga Tuhan mengajar kami untuk kami boleh memiliki belas kasihan, sehingga kami boleh memiliki hati yang mengampuni Tuhan. Ini doa kami kepadamu ya Bapa pada sore hari ini. Berkati setiap kami Tuhan di family ministry pada sore ini. Biar ada urapan-Mu bekerja bagi kami. Kuasa-Mu yang Kau nyatakan bagi kami Tuhan. Kami yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan. Tuhan berikan kekuatan bagi kami semuanya. Ini doa dan kerinduan kami. Kami naikkan syukur atas segala kemurahan dan kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Dan Kau yang telah bertata di atas setiap pujian penyembahan kami Tuhan. Kami naikkan syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan berkati semua. God bless. Saya kembalikan kepada host. Bu Lili. Ya. Bu Lili. Oh, Ya. shalom. Shalom. Shalom ya. Bu Misela. Ya, silakan Bu Lili. Oh, kita langsung masuk dari khotbah ya langsung ya. Kita hati dalam doa dulu ya. Yuk kita berdoa ya. Yuk, Tuhan yang baik, kami bersyukur dan terima kasih buat setiap kebaikan-Mu dalam hidup kami saat ini. Tuhan, tema kami kali ini forget and forgive. Tuhan, kami percaya biarlah kami boleh belajar untuk mengampuni dan melupakan Tuhan. Terima kasih biarlah firman yang kami tabur menjadi subur dan menjadi rema dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah yang kami Tuhan tahu, biarlah semua bisa mendengarkan dan menjadi rema dalam hidup kami. Yang siap mendengarkan firman Tuhan, mari samakan. Amin. Shalom ya semuanya. Jadi tema kali ini forgive and forget ya. Jadi di Matius 6 ayat 14 ya saya bacakan. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Ya, jadi kalau kita mengampuni kesalahan orang, Bapa Yesus akan mengampuni. Kalau kita tidak mengampuni, Bapak Yesus tidak mengampuni kesalahan kita ya. Dan di Matius 18 ayat 21 dan 22 ya. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus ya, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika dia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali kah katanya? Sampai 7 kali. Ayat 22 Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali ya. Artinya tak terbatas ya, 400 sekian kali ya. Jadi kita belajar untuk mengampuni tak terbatas ya. Jadi mungkin banyak kita dalam hidup ini kan banyak masalah, banyak mungkin orang ada yang menyakiti hati kita ya. Jadi kita harus belajar untuk forgive and forget. Kalau mengampuni dan melupakan ya. Tapi kalau kita mengampuni aja tapi tidak melupakan juga itu membuat hati kita kepahitan, sakit hati ya. Mungkin banyak yang dikecewakan oleh orang yang dikasihi, teman baik ya. Jadi ada istilah kata hopeng cia hopeng ya mungkin ada ya yang pernah disakiti sama teman terdekat. Jadi yang bisa nipu kita itu orang yang paling dekat ya. Orang yang paling dekat sama kita baru bisa nipu kita ya. Kalau orang baru kenal nggak mungkin dia mau nipu kita ya istilahnya. Kalau saya kenal Ibu Mikel baru, nggak mungkin om Ibu Mikel mau nipu saya ya. Mungkin kalau udah lama baru ya. Dan saya juga pernah terus terang, saya juga pernah punya kejadian pengalaman pahit ya. Saya juga pernah ditipu sama hamba Tuhan ya. Ya secara manusia ya saya kecewa, sakit hati gitu ya. Hamba Tuhan ini kita udah melayani selama 12 tahun ikut dia ya. Jadi dia ajak kita investasi, akhirnya kita ditipu sama dia gitu, mentah-mentah. Secara manusia ya kita juga sakit. Terus Tuhan bilang apa? Ampuni, ampuni. Aduh, gimana Tuhan mana bisa mengampuni ya? Kita kecewa. Terus Tuhan bilang, ampuni. Tuhan bilang, aku akan pakai engkau lebih dari hamba Tuhan itu ya. Secara manusia kita gimana ya? Terus saya ke rumah doa belajar untuk mengampuni dan melupakan. Itu kejadian 2013 ya. Jadi kita diajak
bisnis ya. Jadi uang itu dibawa kabur. Jadi suami di PT-nya tuh nggak ada nama suami, tapi memang suami komisaris ya, di secara ini dimasukin majalah. Akhirnya dia kabur. Jadi saya mesti ngeganti tuh uang nasabah ya, kurang lebih yang kebetulan yang masuk teman-teman saya. Saya ngeganti cukup banyak lah, kurang lebih hampir berapa miliar lah gitu, miliar-miliaran ya. Padahal itu saya tidak melakukan sesuatu, maksud saya tidak melakukan yang kita nggak nipu gitu loh. Tuh mereka pegang fisik gitu, itu hari investasi emas gitu ya. Akhirnya, aduh saya secara manusia kecewa, kesel, kok bisa ya hamba Tuhan tuh gitu. Jadi sebenarnya kalau secara ini kecewa juga sama hamba Tuhan. Hampir suami juga mau minum cairan pembersih lantai. Betul, kok bisa ya begini ya. Saya bilang udah deh, Pi kita juga uang bisa dicari ya. Saya jual aset kita buat beresin yang orang masuk. Saya garanti. Kebiasaan saya kan biasanya saya main properti. Jadi saya selalu bilang gini, properti itu tenang kalau rugi saya buyback garansi gitu ya. Dan jadi saya juga begitu. Ternyata itu emas itu hari ya pasaran cuma 550 di pasaran, beli sama dia 700.000. Jadi selisih ini dikasih keuntungan sebulan hampir 11% gitu ya. Mungkin pernah dengar dulu GTI ya. Nah, dia pernah kerja di GTI terus akhirnya dia buka sendiri itu. Jadi suami diajak ya, kita pikir ya hamba Tuhan lah ya, mana mungkin gitu. Akhirnya udah. Jadi saya nggak ganti. Dia sekarang kabur entah di mana gitu. Ya udahlah, singkat cerita ya saya untuk belajar mengampuni dan melupakan. Kecewa ya kecewa, sakit hati sakit hati gitu ya. Jadi kita belajar gitu ya untuk lebih hati-hati. Rambut boleh sama hitam ya, hati kan kita nggak ada yang tahu ya. Dalam pertemanan juga begitu. Ya kan? Jadi sekarang saya juga kalau orang udah ajak bisnis investasi atau aduh saya udah kapok ya, saya nggak mau lagi gitu. Artinya apa? Saya udah pernah ngalamin tuh yang dia paling titik terendah gitu ya. Tapi untung nggak sampai bangkrut lah ya. Artinya masih ada aset yang bisa kita jual ya. Saya bilang sama suami nggak apa-apa Yupi, kita mulai lagi dari awal ya. Kita jual rumah berapa kita beresin. Walaupun secara ini kita nggak, bukan kita yang terima gitu uangnya, tapi secara tanggung jawab moral ya udah saya mau bereskan gitu ya. Nah jadi mungkin juga ada yang saudara yang pernah tipu kita, mungkin ada yang gimana ya, mungkin kita sakit hati. Tuhan bilang jangan, buang segala sakit hati ya. Jadi kita jangan simpan kepahitan. Artinya kalau kita simpan penyakit jadi penyakit, bisa jadi kanker, kanker hati atau apa ya. Jadi kalau ada yang simpan kepahitan itu tolong dibuang jauh-jauh ya. Jadi dari pembelajaran dari hidup ya. Akhirnya tuh ternyata ya saya juga belajar. Akhirnya oh Tuhan, begitu saya belajar mengampuni dan saya melupakan ya. Tapi Tuhan akhirnya gantikan berkat itu ya. Dulu guys saya kan tahun 2010 tuh saya beli mobil Alphard ya. Alphard itu saya jual buat bayar utang gitu. Akhirnya 2016 Tuhan gantikan Alphard yang baru ya 2016 ya. Sampai Alphard itu sekarang saya masih pakai. Ya puji Tuhan lah. Jadi yang penting kita belajar lagi untuk belajar untuk forgive and forget. Emang sih sakit ya kalau diingat-ingat lagi gitu ya. Nah, kita baca lagi di Lukas 6 ayat 35 ya. Kata Tuhan ini, tetapi eh, karena itu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upamu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat ya. Jadi Tuhan itu baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat ya. Ini firmannya bagus banget ya. Jadi apalagi kita yang tahu berterima kasih ya. Tuhan tuh pasti baik gitu ya. Jadi kita lihat lagi Efesus 4 ayat 31 dan 32 ya. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah terhadap seorang terhadap yang lain, penuh kasih, kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Ya, jadi kata Tuhan, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu ya. Demikianlah segala kejahatan ya. Jadi kita harus ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni ya. Ini firmannya jelas. Jadi kita harus belajar untuk mengampuni ya. Jadi benci dan dendam adalah penyakit mental yang merusak ya. Benci dan dendam. Mari belajar memaafkan
dan melupakan agar mampu menikmati kedamaian dan kebahagiaan hidup ya. Jadi mari kita semua belajar untuk memaafkan dan melupakan ya. Jadi kan temanya memaafkan dan melupakan. Kalau kita memaafkan nggak melupakan, hati kita udah sakit. Sakitnya tuh di sini ya, ibu-ibu, bapak-bapak ya. Jadi agar mampu menikmati kedamaian dan kebahagiaan hidup. Jadi menyesali yang telah terjadi adalah kebodohan ya. Jadi menyesali, jangan pernah menyesali apa yang telah terjadi. Itu adalah suatu kebodohan. Mencemaskan hari esok adalah penderitaan ya. Jadi kita jangan mencemaskan hari esok. Hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Hari ini adalah hari ini ya. Mari syukuri setiap hari baru dengan optimis ya. Jadi jangan kita menyesali yang telah terjadi. Jadi kita harus pandang ke depan ya. Kan pernah saya sharing juga, jangan kita menengok ke belakang ya. Jadi kayak seperti istrinya Lot jadi tiang garam. Tapi kita harus lihat ke depan, bahwa ke depan, masa depan itu sungguh ada bersama dengan Tuhan ya. Jadi kalau kita belajar untuk melupakan ya, mengampuni apa. Jadi nanti berkat Tuhan pasti Tuhan ini berkat Tuhan pasti tercurah buat kita ya. Jadi kadang eh, kenapa orang nggak bisa selalu mengingat masa lalu yang buruk gitu ya, dikecewakan. Tapi kalau kita lihat kebaikan dalam hidup kita, itu kayaknya kita lebih lebih apa, nggak terbeban gitu ya. Jadi hati kita ngeplong ya. Jadi kalau kita untuk belajar mensyukuri hidup kita, oh ya kita bahwa Tuhan itu baik ya. Apapun yang terjadi dalam hidup, kita tetap mengucap syukur. Mungkin kalau di sini ada yang pernah disakiti, lalu kita belajar untuk mengampuni. Emang sih rasanya tuh sakit banget ya, mengampuni susah. Aduh, dia udah jahat sama kita. Kenapa kita harus mengampuni gitu ya? Sedangkan Tuhan Yesus aja, maksudnya nggak ada orang yang mau memberikan nyawanya kepada sahabatnya ya. Tuhan Yesus kan udah bilang kita sahabatnya ya. Jadi Tuhan Yesus aja mau menanggung setiap dosa-dosa kita ya. Masa kita baru diinin sedikit, kita udah down gitu ya. Jadi kita harus semangat gitu ya. Jangan jangan patah semangat ya. Jangan patah arang ya. Jadi kalau kita melihat setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kita, kita baru bisa mengampuni. Pengampunan itu kita harus minta sama Tuhan. Tuhan ajar aku untuk belajar mengampuni ya. Kalau kalau kita nggak minta sama Tuhan, emang rasanya susah gitu ya. Mungkin yang tadi ya, karakternya keras gitu ya. Kayak saya juga tadi kan karakter saya juga agak keras. Jadi susah gitu. Buat say sorry susah. Apalagi kita mau ngampuni, aduh lihat muka dia kan udah empat gitu ya. Mungkin kalau ketemu, udah deh pura-pura nggak lihat gitu ya. Nah itu ada lagi, saya juga pernah ditipu sama temen ya. Udah ditipu, saya difitnah. Jadi saya udah lalui banyak hal ya sama berjalan dengan Tuhan ya. Udah saya ditipu, saya difitnah juga, dibilang saya selingkuh. Waduh, difitnahnya udah banyak macam. Tapi saya tetap, kalau kita nggak berbuat, ngapain kita pusing gitu loh ya. Saya pun begitu ya. Akhirnya saya belajar untuk memaafkan dia juga. Itu ada teman satu. Ternyata anaknya itu tabrakan, di mana Sleepy. Ini tempurungnya hancur, hancur kepalanya sampai sampai hancur, sampai akhirnya pakai sini sini koma 3 tahun ya. Jadi hidupnya pakai selang. Nah terakhir saya datang ke rumah sakit. Saya mau datang mau doain dia gitu ya. Tapi saya udah ke rumah sakit, saya diusir. Padahal saya, mama sama supir saya, sama anak saya bilang, Mama ngapain datang besukin dia katanya. Dia udah jahat sama mama. Nggak apa-apa, Dek, kita lihat Tuhan aja ya. Tuhan udah baik. Begitu saya datang, saya diusir dari rumah sakit. Keluar, keluar, keluar katanya. Akhirnya eh, dia udah ketakutan dulu ya kan. Saya ditipu juga. Nah, saya disuruh belajar. Padahal ada yang difitnah itu juga, Bapak mau besuk dia? Nggak usah, katanya saya nggak mau katanya. Tapi saya belajar. Nah, di situ saya belajar melepaskan pengampunan ya. Jadi dari hamba Tuhan, dari teman baik, ya kan, udah uang saya diambil, saya difitnah, saya dijelek-jelekin. Padahal saya nggak pernah ke gereja. Ada satu gereja, dia jelekin saya gini-gini. Tapi kan kalau selama kebenaran itu sih, saya rasa nggak perlu pembuktian ya, benar tetap benar ya. Jadi kan Tuhan bilang apa? Berpijaklah pada kebenaran, sebab kebenaran itu akan memerdekakan engkau. Jadi kalau kebenaran itu kita nggak perlu klarifikasi, nggak perlu pembuktian. Jadi waktu yang akan membuktikan
kebenaran itu ya. Jadi kalau saat ini mungkin kita masalah kita nggak seberat Ayub ya. Ayub udah difitnah, hartanya habis ya, istrinya, anaknya semua. Mungkin nggak ada manusia yang seini Ayub gitu ya diujinya gitu ya. Eh, jadi kita belajar untuk bisa nggak seperti Ayub gitu ya. Itu emang berat ya. Nah, jadi dari situ saya belajar, oh artinya pengampunan. Begitu kita lepasin pengampunan, berkat kita yang hilang Tuhan gantikan 100 kali lipat. Ya kan, sampai kita kadang-kadang sampai terheran-heran. Oh ternyata udah mengampuni, kita plong gitu, rasanya plong ya. Jadi kita untuk belajar, oh iya ya Tuhan, hidup kok berat banget. Kenapa tuh kayak di penyanyi Hong Kong tuh ada yang bunuh diri ya karena depresi ya. Jadi kalau orang depresi tingkat tinggi juga udah, mungkin dia hidup dalam kepahitan, terus nggak ada apa, setiap masa tuh bagi dia udah tidak ada jalan keluar. Tapi kan pasti ada jalan keluar gitu ya. Ikut Tuhan itu bukan berarti tidak ada masalah ya. Mungkin kalau ada masalah itu kita udah dipanggil, udah nggak ada masalah. Tapi kalau ikut Tuhan itu beban kita, jadi nggak kita pikul sendiri. Misalnya kita mikul 100 kilo, ya mungkin kita kasih Tuhan setengah, jadi kita juga lebih lebih ringan 50 kilo. Separuh kita udah kasih Tuhan ya, kita serahkan ke Tuhan ya. Jadi kalau kita udah depresi tingkat tinggi, mungkin juga kita nggak bisa mengampuni ya. Jadi hati kita pahit, rasanya pahit gitu loh. Nah, kita untuk belajar forgive and forget. Jadi kalau kita udah belajar mengampuni, jangan ingat dengan masa lalu. Jadi artinya hidup kita Tuhan pulihkan gitu ya. Memang sih sakit deh. Banyak saya layani orang nggak banyak ya. Jadi sekarang saya bilang Tuhan, jadi dari dulu saya pelayanannya tuh door to door. Jadi saya juga bilang Tuhan, aku melayani Tuhan, Tuhan panggil saya kemanapun saya pergi ya. Jadi kayak biasa saya juga pernah pelayannya di Bandung ya, Eger pabrik ya, karyawannya 2.500 orang. Saya pergi tuh dari Sunter saya ke Bandung, pelayanan tuh. Pokoknya tiap Tuhan panggil saya kemanapun saya pergi ya. Artinya Tuhan tuh udah baik banget sama saya. Jadi apapun yang saya doakan, apapun yang saya kerjakan, Tuhan selalu buat berhasil ya. Jadi oh ternyata oh Tuhan mungkin mau pakai saya untuk lebih dekat lagi gitu ya. Jadi Tuhan juga mau pakai, oh begini loh artinya mengampuni. Jadi kita nggak usah ingat-ingat lagi masa lalu kita ya. Jadi kalau Bapak Ibu yang di tempat ini mungkin yang tadi saya bilang kita pernah disakitin sama orang terdekat sekalipun, mungkin anak, suami gitu. Terus kita pikir, oh udah nggak ada jalan keluar, depresi ya. Jadi mungkin setiap rumah tangga juga mungkin biasalah ada gesekan-gesekan ya. Kebetulan saya menikah juga udah jalan hampir 30 tahun ya, 29 tahun ya. Anak saya udah jalan 28 tahun ya. Ya biasalah gesek-gesekan ya terjadi ya nggak. Ribut-ribut juga ya sering juga gitu dari anak saya kecil sampai besar. Tapi ya ternyata di dalam rumah tangga itu ya begitu ya, kita harus saling mengisi juga ya. Ternyata udah punya cucu juga, jadi lama-lama ya ego kita tuh kita tekan, jadi masing-masing, jadi udah ego kita juga jadi nggak terlalu ini gitu. Mungkin ya suami istri saling menyakiti atau anak gitu kan banyak lah ya. Tapi saya percaya Tuhan selalu setiap masa pasti ada jalan keluar yang terbaik dari Tuhan ya. Jadi 7 kali orang benar jatuh tidak pernah tergeletak, pasti tangan Tuhan yang kuat akan selalu menopang setiap kehidupan kita ya. Jadi sehebat apapun kita hari ini, jangan pernah lupa pada siapapun yang pernah mendukung dan menjadikan kita seperti saat ini ya. Jadi berhentilah mengeluh tentang hidup yang tidak kamu inginkan. Mulailah menjalankan hidup yang kamu inginkan ya. Jadi mungkin firman Tuhan saat ini saya akan tutup dengan lagu ya, satu lagu ya, mengampuni ya. Jadi mungkin saya nggak tahu ya saat ini mungkin Bapak Ibu mungkin pernah ada yang disakiti. Ya saya juga mau berdoa biar semuanya berkat Tuhan mengalir dan hidup. Kalau kita seperti yang Tuhan bilang, kalau kita mengampuni, Bapa di surga pun akan mengampuni kita. Kalau kita tidak mengampuni, Bapa di surga tidak akan mengampuni kita ya. Saya akan tutup dengan satu buah lagu, mengampuni, mengampuni ya. Nanti saya akan berdoa untuk Bapak-bapak ya. Mengampuni, mengampuni lebih sungguh
mengampuni, mengampuni, lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadamu, mengampuni, mengampuni, lebih sungguh mengasihi, 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 lebih sungguh mengasihi, mengasihi, lebih sungguh. Tuhan lebih mengasihi kepadamu, mengasihi, mengasihi, lebih sungguh melayani, 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 lebih sungguh melayani, melayani, lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadamu, melayani, melayani, lebih sungguh. Mari kita satukan hati dalam doa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur buat setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kami saat ini. Tuhan, kami tidak tahu Tuhan, mungkin di tempat ini Bapak Ibu pernah disakiti oleh orang yang dikasihi. Tapi saat ini kami katakan, kami mau belajar untuk mengampuni Tuhan. Sebab kalau kami tidak mengampuni, Bapak di surga tidak akan mengampuni kami. Dan kalau kami mengampuni, Bapak di surga juga akan mengampuni kami. Saat ini juga Tuhan, berapa kali kami harus mengampuni? 70 kali 7 kali kami harus mengampuni, tidak terbatas. Biarlah Tuhan kami terima pengampunan dari Engkau Tuhan saat ini. Biar berkat Tuhan tercurah atas hidup kami. Kami mau belajar untuk melupakan masa lalu kami. Forgive and forget. Melupakan, Tuhan, mengampuni dan melupakan Tuhan. Biarlah Tuhan buat orang yang menyakiti hati kami, kami ampuni mereka. Tuhan berkati juga kami saat ini berdoa untuk pendetaku mingguan Tuhan saat ini. Kami percaya Tuhan nyatakan kuasa-Mu Tuhan buat Pak Pendeta. Pak Pendetaku saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya Tuhan kami untuk belajar mempunyai hati yang taat dan setia pada Engkau. Dalam kami melayani Engkau Tuhan, dalam kami mengasihi Engkau dengan hati yang penuh sukacita dan dengan hati yang penuh ucapan syukur. Terima kasih Tuhan buat persekutuan yang indah ini Tuhan. Kiranya damai sejahtera sukacitamu melimpah atas hidup kami dan penyertaan Tuhan sempurna atas hidup kami. Buat yang hadir di tempat ini family ministry Tuhan, kami percaya biarlah Tuhan kami kiranya Tuhan selalu menyertai kehidupan kami. Damai sejahtera Tuhan selalu melimpah atas hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan berkati. Shalom semuanya. Ya, terima kasih buat Bu Lili Yusuf ya yang sudah memberkati kita semua ya. Memang Amin. dalam pengampunan itu ya kita semua harus melakukan ya dengan benar di hadapan Tuhan. Karena semua manusia ini nggak luput dari kesalahannya. Saya pun juga minta maaf ya kalau ada kesalahan mungkin untuk teman-teman ya. Selama saya ada di FM, kiranya dapat diampuni ya, dapat dimaafkan ya. Mungkin kesalahan-kesalahan saya yang kecil itu ya, tapi saya selalu berdoa buat Tuhan biar family ministry ini ada kesatuan ya di dalam kasih Tuhan, saling memperhatikan, saling bisa membangun ya, saling bisa menegur dengan kasih Tuhan ya, tentunya seperti itu ya. Oleh sebab itu kita harus mempraktekkan kasih Tuhan dalam setiap kehidupan orang percaya ya.
Kita supaya apa? Supaya kita layak di hadapan Tuhan. Supaya hidup kita ini selalu berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Ya, saya kemarin juga kesaksian kan, kalau sampai tadi kemarin hari Minggu saya pulang pelayanan terus saya jatuh dari motor terus saya nggak sadar diri kan saya pingsan. Saya kalau boleh pilih waktu itu saya pulang aja langsung ke rumah Bapak, nggak usah diberi hidup lagi. Tapi Tuhan punya rencana yang bagus buat kita semua untuk terus bisa berkarya buat Tuhan. Amin. Saya percaya rumah rumah saya belum jadi ya. Jadi saya belum boleh pulang. Ya, yuk kita sama-sama kita membangun persekutuan yang indah di dalam Tuhan. Amin. Ya. Sekali lagi makasih Bu Lili Yusuf. Tuhan Yesus memberkati Pak, ya, pelayanan Ibu, semangat Pak. Ya, memberkati orang tua, Ibu, Mama ya, juga amin. suami, anak, mantu, cucu semuanya Ya, diberkati ya, oleh makasih ya, Tuhan makasih Yesus. Pak. Ya, Silakan Bu Messi mungkin doa syafaat ya, ada sebuah pujian. Pak Kimli boleh? Oke kok. Berkati. Selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Oh, terus mendengar lebih dari yang ku harapkan, terus menjawab lebih dari yang ku harapkan, dengan caranya di waktu yang tepat. Bukan melihat Dia jadikan semua. Selalu menjawab, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan, dengan caranya di waktu yang tepat. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan, dengan caranya di waktu yang tepat. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Amin. Tuhan berkati Pak Ko, Tuhan berkati cepat sembuh, diberkati semua. Ya, mari kita satukan hati kita mau berdoa. Kami berterima kasih kepadamu Tuhan. Kalau Tuhan masih beri kami kesempatan lagi, sekali lagi Tuhan, kami bisa beribadah semua karena kasih dan anugerah-Mu. Kami percaya Tuhan setiap pujian, penyembahan kami boleh naik di hadapan Tuhan dan boleh menjadi dupa yang bau harum di hadapan-Mu. Terima kasih ya Bapa untuk Tuhan Yesus Pak Kimli yang sudah menjadi WL. Tuhan pakai hamba-Mu ini lebih dahsyat dan luar biasa.
berkati orang tuanya, berkati istri, anak-anaknya, keluarga besarnya. Tuhan memberkati. Kami percaya Tuhan, jerih payahnya dalam Tuhan tidak sia-sia. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk Ibu Lili Yusuf Tuhan yang sudah menyampaikan isi hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau Engkau masih menegur kami melalui firman-Mu. Biar Tuhan kami lebih lagi Tuhan mengerti kehendak-Mu dalam hidup kami. Kami bisa mengampuni satu dengan yang lain Tuhan. Semuanya karena kasih dan anugerah-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ibu Messi. Terima kasih. Sinyalnya kurang bagus. Terpental lagi dia. Ya. Ya boleh dilanjutkan Pak Johan Untung mungkin doa syafaat. Kami mau berkata bahwa Tuhan Yesus baik. Tidak akan pernah ada yang sebaik seperti Engkau dalam kehidupan kami. Kami bersyukur buat firman-Mu. Dan setiap kami yang sudah hadir pada sore hari ini, kami terlalu percaya bahwa kasih karunia Tuhan begitu nyata dalam hidup kami ya Bapa. Oleh karena itu kami mau sepakat bersama-sama seluruh kami hamba-hamba-Mu mengangkat tangan di hadapan Engkau di tempat kami masing-masing untuk berdoa buat hamba-Mu Bapak Pendeta Komingguan. Kami percaya bahwa segala sesuatu yang Tuhan terjadi dalam kehidupan kami, Tuhan punya rencana yang luar biasa. Maka untuk rencana operasi jantung, di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan tolong semuanya. Biarkan para dokter Tuhan Engkau berkati, alat-alat medis yang akan dipakai Tuhan berkati, ruangan Tuhan juga Engkau berkati, semua yang terlibat untuk penanganan operasi dari hamba-Mu Bapak Pendeta Komingguan, kami menyerahkan ke dalam tangan Allah yang hidup, Engkau yang langsung akan mengoperasi melalui para dokter, sehingga dalam operasi ini tidak ada gangguan apapun, sampai operasi ini berjalan dengan baik, sampai selesai. Oleh karena itu Tuhan kami terlalu percaya kuasa darah Yesus yang sudah campur tangan dan menolong Pak Komingguan. Pak Komingguan ada sukacita, tidak takut, tidak khawatir, tidak gelisah. Karena Pak Komingguan punya Tuhan Yesus yang mampu untuk menolong dan melepaskan dari segala sakit penyakit ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan kasih doa jantung yang baru, kesehatan yang baru, pemulihan secara sempurna akan terjadi dan diterima oleh hamba-Mu Pak Komingguan. Terpujilah Tuhan, biarkan Engkau Roh Kudus yang menemani Pak Komingguan selama dia ada di rumah sakit dari hari ini dan sampai dia pulang ke rumah. Tuhan tolong hamba-Mu ini supaya sukacita Tuhan itu benar-benar nyata, sehingga proses kesembuhan cepat terjadi secara jasmani ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami terlalu percaya Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan buat Pak Komingguan. Diterima dalam nama Yesus. Pak Komingguan sehat, Pak Komingguan kuat, karena berkat Tuhan sudah mengalir dan kesembuhan Tuhan itu sudah disediakan oleh hamba-Mu. Terima kasih Tuhan. Dan buat kami semua yang ada di Zoom ini Tuhan, hamba berdoa dalam nama Yesus, segala berkat yang terbaik, berkat-berkat Tuhan yang menyertai kami, yang mengikuti kami ketika kami ada di dalam Engkau, dan Engkaulah Tuhan sumber pertolongan kami, pengharapan kami. Maka setiap pergumulan kami, apapun bentuk pergumulan kami, dalam nama Yesus Kristus, Engkau adalah jawaban setiap doa kami. Dalam pelayanan, dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam kehidupan anak-anak kami. Kami terlalu yakin bahwa Yesus Allah yang luar biasa mendengar setiap doa kami. Terima kasih Bapa di sorga, terpujilah Engkau. Pengurus FM Tuhan berkati, tambah-tambahkan hikmat-Mu, supaya setiap program ini akan berjalan untuk
kami hamba-hambamu memenangkan jiwa bagi Tuhan. Terima kasih sekali lagi buat firman Tuhan di pagi sore hari ini. Urapi, Engkau akan semakin mempertajam karunia-karunia Tuhan buat Ibu Lili Yusuf, supaya dalam pelayanan ke depan semakin luar biasa di dalam Engkau. Berkati keluarganya, berkati suami, anak-anak, pekerjanya, semuanya. Tuhan, Engkau memberkatinya. Terpujilah Engkau Bapa. Tuhan, kami berdoa supaya kami hamba-hambamu benar-benar jujur di hadapan Engkau. Tidak menyimpan kesalahan apapun di dalam kehidupan kami. Supaya kami memiliki hati yang seperti Kristus, yang dapat mengampuni siapapun Tuhan. Karena dengan mengampuni ini kami akan semakin melihat kuasa Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau untuk selama-lamanya. Sekali lagi Tuhan berkati kesehatan kami, berkati setiap yang kami butuhkan. Dan pada sore hari ini, supaya hidup kami tingkatkan doa dan doa dan doa dan doa dan doa. Supaya melalui doa ini, kami boleh mampu menghadapi setiap tantangan-tantangan hidup kami ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Sebab berkat Abraham, Ishak, Yakub 30, 60 sampai 100 kali lipat mengalir dan mengalir tanpa batas dalam setiap kehidupan kami. Di dalam nama Yesus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yuk, mari kita angkat kedua tangan kita ya. Kita terima berkat yang datangnya dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus Kristus adalah perisai dan kekuatanku, kepadamu lah kami semua percaya. Tuhan Yesus memberkati engkau dan Tuhan Yesus melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepada kita semua yang hadir. Diberinya damai sejahtera. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kesehatan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu. Semuanya dalam perlindungan Tuhan Yesus yang sempurna. Yang sakit malam ini juga Bapak, Ibu, diberinya kesehatan secara ajaib dan sempurna. Kesembuhan ilahi turun atas kami semua. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati pekerjaan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu. Semua apa yang dilakukan tangan kami semuanya Bapak, Ibu, dibuatnya berhasil dan beruntung. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak, Ibu. Kiranya perkenanan Tuhan selalu ada, hati Tuhan Yesus disenangkan oleh pelayanan Bapak Ibu. Nama Tuhan Yesus ditinggikan, dipermuliakan, dan diagungkan. Sampai Tuhan Yesus datang, Dia namanya kembali menjemput kita orang yang percaya. Sama-sama kita setuju katakan, amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Maaf ya tadi signalnya terganggu Pak Kumingguan. Ya, nggak apa-apa Bu Messi. Tuhan berkati. Tuhan berkati, semangat ya Pak. Semangat, Pak, Tetap, semangat. tetap berdoa, kita doa Pak. Makasih, makasih. Ya, mujizat pasti terjadi. Amin, amin. Semangat, Ayo semangat, Pak Pak. Yohanes. Iya.